semoga yang sakit itu semoga mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Amin. Baik anak-anak semua, di sini kita akan belajar tentang Asmaul Husna dan malaikat-malaikat Allah. Yang pertama kita akan mempelajari Asmaul Husna. Ada yang tahu berapa Asmaul Husna Allah? Ada 99. Pintar. Asmaul Husna Allah ini ada 99. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang Ar-Razzaq. Ada yang tahu itu apa Ar-Razzaq? Pemberi rezeki. Silahkan. Ar-Razzaq artinya Maha Pemberi rezeki, Bu. Baik, kita akan mempelajari. Ar-Razzaq itu Maha Pemberi rezeki, di mana Allah itu tidak semata-mata menurunkan rezeki kepada kita, selain kita itu bekerja. Dengan bekerja kita akan mendapatkan rezeki dari Allah. Misalnya kita bekerja itu kuli bangunan. Kuli bangunan itu pekerjaan yang halal dan kita juga mendapatkan upah dari pekerjaan itu. Nah, di sanalah kita bisa mendapatkan rezeki. Baik, di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58 Allah berfirman tentang Maha Pemberi rezeki. Adakah anak ibu yang bisa membaca? Silahkan Anda terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan bagi siapa. Baik, terima kasih. Rezeki yang diberikan oleh Allah itu tidak semata uang saja. Kita bisa makan, kesehatan atau mencari itu merupakan dari Allah memberikan kita rezeki. Dan juga kita bisa bernafas ini juga merupakan rezeki dari Allah. Selanjutnya itu ada Al-Khaliq. Ada yang tahu apa itu Al-Khaliq? Baik. Baik, Allah itu menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini. Kita diciptakan oleh Allah, bumi juga diciptakan oleh Allah, gunung juga diciptakan oleh Allah. Nah, Anda semua, Allah itu kan Maha Pencipta. Ada yang tahu apa saja yang diciptakan oleh Allah? Ya, Bu. Silakan. Manusia, Bu. Lalu, Ya, Bu. Gunung, Bu. selanjutnya, Laut, Bu. baik. Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Isi bumi ini adalah ciptaan Allah semua. Kita ini juga ciptaan Allah. Nah, yang ketiga itu ada Al-Mu'izz yang Maha memuliakan, yang mana Allah memberikan kemuliaan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Contohnya, seperti Allah memberikan jabatan kepada siapa yang Ia kehendaki dan memberikan kedudukan siapapun yang Ia inginkan. Selanjutnya, ada Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Allah akan memberi ampunan kepada hubungan yang ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh. Misalnya, kita berbuat dosa. Jika kita bersungguh-sungguh ingin bertaubat, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Misalnya, seorang pencuri atau pezina, di mana dosa melakukan itu sangat besar. Akan tetapi jika kita memohon ampunan kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa hambanya selagi dia masih ingin bertaubat. Selanjutnya ada Al-Basir yang Maha melapangkan. Allah memberi lapangan yang mudah kepada hambanya. Baik, contoh dari Al-Basir itu misalnya dalam situasi
Apakah Ananda dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan menunjuk saudara Ali. Apa itu al-basit? Al-Basit itu yang maha melapangkan. Kepada saudara Habib, coba memberikan contoh tentang al-basit. Contohnya itu kayak waktu misalnya kita sakit, Bu. Kita sabar kalau kita sakit dan tidak mengeluh, Bu. Baik, kita. Jadi setelah menggunakan materi ini, kita masuk kepada pembelajaran yang kedua tentang malaikat dan tugasnya. Baik, di sini adakah yang tahu berapa malaikat Allah yang wajib kita ketahui? Ada 10. Baik, malaikat Allah itu sangat banyak. Jadi kita yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama itu adalah malaikat Jibril. Ada yang tahu tugas dari malaikat Jibril? Silahkan. Tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Baik, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, malaikat Jibril ini adalah salah satu malaikat yang sudah menyelesaikan tugasnya. Beliau ini menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau secara bertahap. Wahyu pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana malaikat Jibril ini menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu di dalam buah hira. Adakah yang hafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Silahkan Anda jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukan akram, alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi surat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan surat yang terakhir diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Maidah ayat 5. Baik, selanjutnya itu ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini adalah malaikat yang menyampaikan rezeki. Jadi kita itu mendapatkan rezeki itu melalui malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini kan menyampaikan rezeki. Adakah anak ibu yang bisa memberikan contoh tentang malaikat Mikail ini? Saya, Bu. Silahkan. Contohnya begini, Bu. Misalnya nanti ada seorang yang pergi ke laut, kemudian dia membawa jaring untuk mencari ikan, dan dia itu di situ hanya berharap kepada Allah, yang mana nanti jika dia menyentuhkan jaringnya, dia berharap kepada Allah agar jaringnya tadi mendapatkan banyak, sehingga jika Allah mengiyakan permohonannya tadi, maka Allah akan memerintahkan malaikat Mikail untuk memberikan rezeki kepada sang nelayan tadi. Mungkin hanya itu, Bu. Terima kasih. Nah, berikan aplaus kepada temannya. Nah, malaikat Israfil ini tugasnya menyium sangkakala. Malaikat Israfil ini meniupkan sangkakala sebanyak 2 kali. Yang pertama untuk mematikan seluruh umat manusia. Yang kedua untuk membangkitkan dari alam kubur. Nah, selanjutnya ada malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini tugasnya mencabut nyawa. Nah, di mana malaikat Israfil ini mengunjungi kita dalam sehari itu sebanyak 70 kali. Nah, selanjutnya itu ada malaikat Munkar dan Nakir. Nah, Munkar dan Nakir ini menanyai ruh dalam kubur seperti man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu. Nah, kita sebagai
Atid. Nah, malaikat atid ini tugasnya mencatat amal buruk manusia. Malaikat atid ini adalah kebalikan dari malaikat tauhid. Nah, jadi jangan memperbanyak tugas dari malaikat atid. Buatlah malaikat atid ini tidak bekerja, tapi yang bekerja itu malaikat tauhid. Selanjutnya itu ada malaikat malik. Nah, malaikat malik ini tugasnya menjaga pintu neraka.
sekian dari